Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifah, mahasiswa Universitas Selsi Program Studi Akuntansi. Jadi video ini mengenai hasil jawaban ujian tengah semester pelajaran Statistika Bisnis 2. Dan saya akan menjawab soal nomor 1, variabel A. Yaitu soalnya adalah pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Ini merupakan data statistik deskriptif yang telah tersedia, yaitu ada variabel nama, jenis kelamin, usia, dan gaji. Di jenis kelamin ini masih merupakan data kualitatif yang harus kita ubah menjadi data kuantitatif. Yang pertama harus transform datanya, yaitu klik transform, kemudian record into some variable, masukkan jenis kelaminnya. Di sini ada jenis kelamin pria dan wanita. Prianya harus kita ganti menjadi 1, lalu wanitanya harus kita ganti menjadi 2. Setelah datanya ke execute, udah berubah menjadi data kuantitatif, kita harus mengganti di type-nya dari string menjadi numerik. Kemudian kita harus masukkan di value-nya, yaitu 1 pria, 2 wanita. Kemudian sekarang kita uji menjadi data deskriptif. Itu caranya bagaimana? Yang pertama analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik yang deskriptif. Lalu kita masukkan ketiga variabel, yaitu jenis kelamin, usia, dan gaji. Kita ganti optionnya itu, kita klik sum, variance, range, dan SMIN, karena ini sesuai apa yang harus kita ketahui nanti di outputnya. Untuk display ordernya tetap di variable list. Lalu kita klik OK. Kemudian keluar hasil outputnya. Sekarang kita uji coba pengujian deskriptif berbentuk persen atau frequency. Caranya gimana? Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frequency. Kita masukkan variabelnya sama kayak yang tadi, jenis kelamin, usia, dan gaji. Lalu untuk klik OK. Sudah keluar hasil outputnya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 variabel B, yaitu interpretasi output statistik deskriptif. Jadi ini hasilnya di tabel deskriptif. Ada N atau jumlah, range atau rata-rata, terus ada minimum juga, ada maksimum, sum atau jumlah, mean rata-rata, standar deviasi, lalu ada variance statistik. Di sini jenis kelamin jumlahnya ada 15, lalu usia juga ada 15, gaji juga ada 15. Range-nya itu ada 1 untuk jenis kelamin, usia ada 17, gaji ada 85.000. Untuk minimum jenis kelamin 1, usia angka minimumnya adalah 22, lalu digaji ada 160.000 untuk minimumnya, kemudian di maksimumnya di jenis kelamin 2, usia 39, digaji maksimumnya adalah 245.000. Untuk jumlahnya jenis kelamin 22, usia ada 469, dan digaji ada 3.028.000. Meannya itu di jenis kelamin ada 1,47, kemudian di usia 31,27, digaji ada 201.866,67. Standar deviasi errornya adalah untuk jenis kelamin 0,133, di usia 1,532, lalu ada digaji 558,318. Standar deviasinya itu di jenis kelamin 0,516, di usia 5,934, lalu digaji
216,352. Di varian statistiknya untuk di jenis kelamin 0,267, di usianya 35,210, di gaji 467.266,7. Untuk di data deskriptif frequency, yaitu di jenis kelaminnya ada 15. Kemudian di frekuensi tabelnya di sini bahwa diketahui frekuensi dari jenis kelamin pria ada 8, lalu frekuensi dari jenis kelamin wanita ada 7, totalnya 15. Kemudian persennya dari pria adalah 53,3, terus di wanita 46,7, totalnya adalah 100. Dan di pria valid persennya adalah 53,3, kemudian untuk wanita valid persennya adalah 46,7. Di kumulatif persennya untuk pria ada 53,3, di wanita ada 100%. Di sini di usia kita bisa lihat bahwa yang umurnya 22 frekuensinya ada 2, lalu persennya 13,3, valid persennya 13,3, dan kumulatif persennya adalah 13,3. Ini ada usia dari 22 sampai 39. Jadi untuk minimum usianya ada di angka 22, lalu maksimum umurnya ada di angka 39. Lalu untuk gaji ini sudah terurut dari nilai gaji yang paling rendah, yaitu nilai minimumnya adalah 160.000 dan nilai gaji maksimalnya adalah 245.000. Untuk gaji minimumnya itu frekuensi gaji 160.000 itu ada 1 orang, persennya 6,7, valid persennya 6,7, lalu kumulatif persennya itu 6,7. Sedangkan untuk gaji yang maksimal itu 245.000, frekuensinya juga sama 1, persennya 6,7, valid persennya 6,7, kumulatif persennya adalah 100%. Dan di sini bisa dilihat bahwa frekuensi gaji yang paling banyak orangnya yaitu 210.000 dengan frekuensinya 4, persennya 26,7, lalu valid persennya juga 26,7, kumulatif persennya adalah 73,3. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Di sini merupakan data yang telah dijawab oleh para responden yang telah disebarkan kuesionernya itu. Dan ini merupakan hasilnya, yaitu ada variabel B, M, dan W. Kemudian kita harus mentotalkan masing-masing dari para variabelnya itu. Kita sudah menginsert variabelnya di setelah variabelnya itu ya, kayak gini kan ada B1 sampai B6, M1 sampai M5, lalu W1 sampai W7. Pertama kita harus mentotalkannya dengan cara pertama transform, kemudian compute variabel. Setelah itu kita target variabelnya, kan karena satu-satu ya, jadi kita harus masukkan dulu total B, lalu di function groupnya kita harus all, kemudian kita cari sum itu adalah kan jumlah, jadi kan kita harus menjumlahkan dari setiap variabelnya. Lalu kita klik, ini kan tanda tanyanya, kita ganti menjadi setiap variabelnya dari B1 lalu koma, kemudian sampai variabelnya habis, tapi dibagi per variabel ya. Di sini karena B-nya sampai 6 berarti dimasukkan sampai 6. Di sini harus dilakukan secara manual. Lalu setelah itu type and labelnya kita ganti untuk variabel B itu adalah kemandirian belajar. Lalu kita klik continue, kemudian klik OK. Ini datanya sudah ke execute, lalu kita mentotalkan variabel M. Sama caranya transform compute variabel, lalu ini kita ganti menjadi total M. Di sini sumnya juga kita masukkan variabel M-nya. Di sini M1 sampai M5, jangan lupa komanya.
Untuk type and labelnya, untuk variabel M, labelnya adalah motivasi berprestasi. Setelah itu untuk variabel W-nya sama, kita total compute variabel, sumnya kita ganti menjadi total total W. Komanya jangan lupa untuk dipisahkan setiap angkanya. Type and labelnya untuk variabel W adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Jangan lupa untuk totalnya harus kita ganti menjadi scale. Setelah semuanya sudah dijumlahkan, sekarang kita beralih untuk bagaimana cara mengujinya, yaitu kita klik analyze, kemudian scale, lalu kita klik reliability analysis. Kita masukkan setiap variabelnya masing-masing. Pertama variabel B dulu, kita masukkan ke item ini, lalu kita klik statistik. Kemudian di descriptive for-nya itu kita masukkan scale if item deleted, lalu klik continue. Kita klik OK, dan ini merupakan outputnya keluar reliable-nya dan data tabel deskriptifnya. Kemudian kita lakukan di variabel M dan W, caranya sama, analyze, scale, reliability analysis. Kemudian ini itemnya kita ganti dulu, kita keluarin ke panah kiri, lalu masukkan variabel M. Sama di statistiknya, scale if item deleted, continue, lalu klik OK. Setelah itu kita ke analyze ke variabel W, sama analyze, scale, reliability analysis. Kemudian ini dikeluarkan lagi, kita masukkan yang variabel W. W1 sampai W7. Kemudian statistiknya sama, scale if item deleted, kemudian continue, lalu klik OK. Di sini sama keluar outputnya yaitu, dan sekarang menjawab pertanyaan soal nomor 2 yang B, investasikan data tersebut reliable dan valid. Di sini untuk melihat data tersebut reliable dan validnya itu adalah jika reliable itu lebih dari 0,6. Itu kita harus melihatnya di Cronbach's alpha-nya. Kemudian kalau data itu valid atau enggaknya kita harus lihatnya di corrected item total correlation-nya itu lebih dari 0,3. Kita baca dari variabel B terlebih dahulu. Di sini di tabel reliable statistiknya untuk variabel B itu Cronbach's alpha-nya adalah 0,767 yang artinya lebih dari 0,6. Ini berarti merupakan
data yang reliable untuk yang variabel B-nya. Terus kita lihat di variabel B-nya itu valid atau enggaknya di corrected item total correlation-nya. Kan harus lebih dari 0,3, sedangkan di variabel dari B01 sampai B06 itu lebih dari 0,3. Contohnya B01 adalah 0,617, di B02 0,16, kemudian di B03 27, 0,313, 0,611, lalu 0,547, lebih dari 0,3, berarti data untuk variabel B itu adalah valid. Kemudian kita baca lagi datanya di data M, yaitu bisa kita lihat di tabel reliable itu di Cronbach alfanya 0,18 untuk variabel M yang artinya lebih besar dari 0,6, berarti data M ini adalah data yang reliable. Lalu kita lihat untuk data itu valid atau enggaknya di corrected item total correlation di tabel M sampai M05 ini. M01-nya adalah 0,592, M02-nya adalah 0,705, M03-nya 0,637, 0,494, lalu 0,634 yang lebih dari 0,3, yang berarti data tersebut adalah valid. Lalu kita baca atau interpretasikan dari tabel W. Di sini di reliable statistiknya untuk variabel W, Cronbach alfanya adalah 0,778 yang artinya lebih besar dari 0,6, berarti data tersebut merupakan data yang reliable. Lalu untuk membuktikan data variabel W ini valid atau enggaknya, dilihat dari corrected item correlation-nya itu dari variabel W sampai W07 itu lebih dari 0,3. Ini ada 0,451, 0,567, 0,443, 0,538, 0,567, lalu 0,541 dan 0,441, yaitu berarti data tersebut valid. Bagaimana sih kenapa bisa ada data yang gak reliable atau gak valid? Itu tuh tahunnya. Jadi misalnya pertanyaan itu dari tahun 2000 lalu dipakai untuk 2020, itu kan merupakan jangka waktu yang sangat jauh, jadi kondisinya itu sudah berbeda zaman. Jadi kalau untuk menggunakan data kuesioner itu kurang lebih biasanya kurun waktunya adalah cuma 3 tahun. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu untuk 3A soalnya adalah pengujian asumsi klasik data primer untuk uji normalitas pada data kuesioner primer. Ini merupakan data yang sudah saya masukkan. Kemudian langsung saja kita uji normalitasnya. Karena uji normalitas itu ada 3, histogram, pp-plot, dan one sample KS. Pertama-tama kita harus menguji yang histogram dan pp-plotnya dulu. Caranya adalah kita klik analyze, lalu regression, kemudian linear. Untuk independennya ini kita masukkan itu adalah prestasi praktikum. Dan sedangkan di independennya kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Kemudian kita di plots-nya ini, di plots ini kita klik histogram normal probability plot karena kita ingin mengetahui histogram dan normal pp plotnya. Lalu di save-nya itu kita masukkan unstandardized ini karena untuk pengujian one sample KS nantinya. Lalu continue, kemudian OK. Ini sudah keluar outputnya untuk pengujian histogram dan normal pp plot. Sekarang kita uji untuk one sample KS. Caranya adalah kita klik analyze, terus non-parametric test,
kemudian legalcy dialog, lalu one sample KS. Di sini kita masukkan unstandardized-nya itu ke tes variable list, kemudian di sini tes distribution-nya adalah normal, lalu klik OK. Di sini sudah keluar hasil outputnya. Sekarang menjawab pertanyaan yang ketiga B, yaitu apakah pada data tersebut berdistribusi normal? Jawabannya adalah iya. Setelah itu akan menjawab pertanyaan soal nomor 3C. Jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analisis grafik histogram, normal ppplot, dan one sample KS. Di sini untuk yang histogram bisa dilihat data tersebut normal karena grafiknya itu berbentuk lonceng dan di sini diagonalnya mengenai diagram batangnya. Kemudian untuk di normal ppplotnya ini bisa dilihat di garis lurusnya ini adalah diagonalnya, kemudian ini adalah hasil responden yang telah mengisi di sini mengikuti diagonalnya. Karena pas walaupun dia keluar garis, dia juga tetap mengikuti ke arah diagonalnya. Jadi mengenai ke diagonalnya. Kemudian diuji one sample KS-nya itu kita itu bisa melihat data tersebut berdistribusi normal itu dilihat dari asymptotalnya itu. Kalau berdistribusi normal itu asymptotalnya itu harus lebih dari 0,05 dan di sini terbukti hasilnya adalah 0,074 yang berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 4A, yaitu pengujian one sample t-test. Ini merupakan data yang ada, lalu untuk one sample t-test itu di tes value-nya itu atau nilai acuannya adalah 55. Untuk pengujian hipotesisnya adalah jika HO yaitu nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kilo. Sedangkan HA adalah nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kilo. Langsung saja ke pengujiannya, yaitu analyze, kemudian compare means, lalu one sample t-test. Di sini di tes variabelnya kita masukkan berat badan, karena nilai H1 adalah 55, kita masukkan 55, lalu kita klik OK. Ini merupakan outputnya. Dilihat secara tabel deskriptif. Untuk berat badan, jumlahnya ada 10, lalu rata-ratanya ada 59, standar deviasinya adalah 7,379, standar error mean-nya adalah 2,33. Untuk di tabel one sample t-test-nya itu, berat badan, untuk tabel T hitungnya adalah 1,714, degree of freedom-nya adalah 9, sigtotalnya adalah 0,121, lalu mean difference-nya adalah 4,00, dan 99% confidence interval of the difference-nya untuk lower adalah minus 1,28, untuk upper-nya adalah 9,28. Dan di soal itu kita harus melakukan pengujian one sample t-test menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Di sini kan untuk one sample t-test yang menggunakan T hitung adalah 1,714, lalu degree of freedom-nya itu 9. Jadi sekarang kita melakukan uji T-tabel. Di uji T-tabel itu rumusnya adalah A per 2 degree of freedom. A-nya itu kan 0,05. Jadi 0,05 itu dibagi 2 adalah 0,25. Sekarang kita ke tabelnya, yaitu 0,025, lalu tadi kan degree of freedom-nya itu kan 9. Berarti angka yang didapatkan adalah 2,2616, yang artinya adalah T tabel itu lebih besar daripada T hitung.
maka HO diterima, HA ditolak. Berarti itu kalau HO itu diterima, berarti berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai acuan yaitu 55 kilo. Sekarang selanjutnya nomor 4B yaitu pengujian to sample t-test atau independent t-test. Di sini datanya sudah tersedia, yaitu ada dua variabel, kelompok dan nilai. Di sini kelompoknya masih menggunakan data kualitatif yang harus kita ubah menjadi data kuantitatif. Caranya yaitu kita transform dulu datanya. Di sini untuk kelompoknya yang tidak menggunakan Excel, kita masukkan ke kelompok 1, lalu yang menggunakan Excel, kita masukkan ke kelompok 2. Kemudian kita ganti menjadi numerik. Lalu value-nya kita ganti. Yang satu tadi tidak menggunakan Excel. Yang kedua menggunakan Excel. Di soalnya itu, di pengujian hipotesisnya, jika HO berarti kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian jika HA yang diterima berarti artinya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kita langsung saja ke pengujiannya, yaitu kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita klik independent sample t-test. Di sini tes variabelnya kita masukkan nilai, lalu kelompoknya kita masukkan ke grouping variabel. Lalu define grupnya ini kita masukkan grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2. Lalu continue, lalu kita klik OK. Keluar hasil outputnya. Di soal diminta pengujiannya menggunakan t-hitung dan t-tabel. Di sini di tabel deskriptifnya itu bisa dilihat bahwa data yang tidak menggunakan Excel jumlahnya ada 15, kemudian yang menggunakan Excel juga ada 15. Rata-rata dari tidak menggunakan Excel yaitu 82,27, kemudian yang menggunakan Excel rata-ratanya adalah 88,60. Standar deviasi untuk yang tidak menggunakan Excel itu adalah 7,658, kemudian standar deviasi yang menggunakan Excel yaitu 6,663. Untuk standar error mean-nya untuk yang tidak menggunakan Excel yaitu 1,977. Standar error mean untuk yang menggunakan Excel yaitu 1,720. Lalu di tabel independent sample t-test-nya itu kita harus berfokus kepada nilai equal variance assume. Di sini bisa dilihat bahwa frekuennya itu 0,310, lalu sig-nya itu 0,582. Di sini t-hitungnya adalah min 2,46. Di sini bisa kita abaikan saja min-nya. Lalu degree of freedom-nya adalah 28. Sig to tail-nya itu 0,022, kemudian mean difference-nya itu min 6,333. Standar error difference-nya itu 2,621, lalu 5% confidence interval of the difference itu di tabel lowernya itu min 11,702, lalu uppernya 0,min965. Sekarang kita langsung uji t-tabelnya. Di sini kan t-tabel itu rumusnya A bagi 2 degree of freedom. A-nya itu kan 0,05 dibagi 2 berarti kan 0,25. Degree of freedom di sini adalah 28. Lalu kita ke tabelnya. Di sini 0,025, lalu degree of freedom-nya 28. Berarti 28 ada di sini, 0,25 itu berada di sini. Berarti hasilnya adalah 2,4841.
Berarti yang artinya T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Yang artinya berarti HO ditolak dan HA-nya diterima. Artinya berarti kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kita lanjut ke 4C, yaitu ke pengujian to sample t-test atau pirate t-test. Kita buka dulu filenya. Ini datanya untuk pirate test. Bisa dilihat bahwa ada berat sebelum dan berat sesudah. Ini desimalnya kita ganti dulu menjadi 0. Dan di soal itu untuk pengujian hipotesisnya, jika HO adalah tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa reaksi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Jika HA ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa reaksi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Kemudian kita langsung saja ke pengujiannya, yaitu dengan cara analyze. Kemudian kita klik compare means, lalu ke pirate sample t-test. Di sini yang berat sebelum menggunakan obat masuk ke variabel 1, lalu variabel 2-nya adalah berat sesudah. Kemudian kita klik OK. Di sini akan keluar outputnya. Terus di tabel deskriptifnya ini untuk pirate sample t-test bisa dilihat bahwa berat sebelum yaitu rata-ratanya 66,81, lalu jumlahnya ada 16, standar deviasinya itu ada 6,656, standar error mean-nya itu 1,664. Untuk yang berat sesudah yaitu meannya 61,94, lalu jumlahnya ada 16, standar deviasinya ada 6,403, standar error mean-nya ada 1,601. Untuk di pirate sample correlation-nya itu berat sebelum dan sesudah, N-nya ada 16, correlation-nya 0,899, lalu sig-nya itu 0,00. Bisa dilihat bahwa di sini juga dilakukan pengujiannya menggunakan nilai T hitung dan nilai T tabel. Di sini tabelnya itu untuk pirate sample t-testnya berat sebelum dan sesudahnya meannya 4,875, lalu standar deviasinya 2,941, standar error mean itu 0,735, lalu 95% confidence interval of the difference-nya itu lowernya 3,308, lalu uppernya itu 6,442, lalu T hitungnya di sini adalah 6,630, lalu degree of freedom-nya itu adalah 15, totalnya itu adalah 0,00. Kemudian kita bisa lihat bahwa rumusnya juga untuk T tabel itu A per 2 degree of freedom. A-nya itu berarti kan 0,025, degree of freedom-nya 15. Sekarang kita ke T tabelnya. T tabelnya itu berarti di 0,255, lalu degree of freedom-nya itu di angka 15. Berarti ada di sini 2,13145. Berarti yang artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. Berarti HO ditolak dan HA diterima. Di mana artinya adalah adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah para sukarelawan mahasiswa YRC yang telah diberi obat gitu. Sekarang lanjut ke nomor 4D. Di sini kita buka dulu filenya. Di 4D itu kita akan melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Di sini bisa dilihat
di datanya bahwa ada obat X, obat Y, dan obat Z. Di sini kita harus menggantinya ke data kuantitatif dulu. Jadi kita transform dulu. Kemudian untuk obat X kita ganti menjadi 1. Untuk yang obat Y-nya itu kita ganti menjadi 2. Lalu obat Z itu menjadi 3. Kemudian kita ganti dari string menjadi numerik. Lalu di value-nya kita masukkan untuk menandakan ke SPS-nya. Yang pertama tadi itu obat X. Kemudian yang 2 adalah obat Y. Lalu yang ketiga adalah obat Z. Setelah itu kita langsung saja ke pengujiannya. Cara mengujinya yaitu langsung saja kita klik analyze, kemudian compare means, lalu one way ANOVA. Kemudian di dependent list-nya itu kita masukkan tekanan darah, lalu kelompok pasiennya ada di faktor. Kemudian langsung di post hoc-nya itu kita klik yang 2K dan Bonferroni. Kemudian signifikasinya itu 0,05 ya. Lalu continue, kemudian di option-nya itu kita klik descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue, kemudian oke. Di uji hipotesis ANOVA ini, kalau HO yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Kalau HA itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Di sini diminta pengujiannya menggunakan uji F hitung dan F tabel. Sebelumnya kita baca dulu data tabel deskriptifnya. Di sini bisa dilihat bahwa ada tabel jumlah, mean, lalu standar deviasi, standar errornya, terus ada lower bound, upper bound, minimum, dan maksimum. Di sini obat X itu jumlahnya ada 7, obatnya juga 7, obat Z juga 7, lalu totalnya ada 21. Untuk meannya juga sama nih, obat X-nya 125, obat Y 125, kemudian obat Z 152,14. Standar deviasinya itu 10,801 untuk obat X, lalu untuk obat Y itu 12,583 dan obat Z 15,507. Di standar errornya juga 4,082 untuk X, 4,756 untuk obat Y, dan 5,861 untuk obat Z. Lower bound-nya itu untuk obat X 115,01, kemudian di 113,36 itu obat Y, dan obat Z-nya 137,80. Upper bound-nya untuk X 134,99, 136,64 untuk Y, obat Z 166,48. Untuk angka minimumnya untuk obat X adalah 110, lalu untuk maksimum obat X adalah 140. Untuk minimum obat Y 105 dan maksimumnya 140, kemudian di obat Z minimumnya 130, kemudian maksimumnya 175. Untuk di tes homogeneity of variance itu di left statistik 0,32, lalu degree of freedom 1-nya 2, degree of freedom 2-nya 18, lalu signifikasinya 0,708. Di sini di tabel ANOVA-nya bisa kita lihat bahwa di F hitungnya itu 10,05, lalu signifikasinya adalah 0,01, dan degree of freedom-nya bisa dilihat ya, ini 2, lalu ini 18. Bisa dibilang 2 ini adalah pembilang, lalu yang 18 ini adalah penyebut. Sekarang kita lihat untuk ke tabel F-nya itu. Untuk rumus tabel F hitung itu kan ini ya, F hitung itu 10,05, lalu kita bandingkan dengan F tabel.
Di sini rumusnya F tabel itu DF pembilang per DF penyebut. Di sini untuk pembilang, lalu di sini untuk penyebut. Di sini kan tadi pembilangnya itu 2, lalu penyebutnya itu 18, berarti ada di 3,55. Berarti kan artinya kalau F hitung itu lebih besar dari F tabel, berarti HO-nya ditolak lalu HA-nya diterima. Berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Sekian hasil jawaban UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.